Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi dadakan, mumpung ide-ide dan jawaban sudah mengumpul di kepala. Ya sebetulnya dari kemarin-kemarin sih, cuma karena ada kesibukan ya. Saat ini saya berada di gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Di awal kata semoga tidak ada salah, dan jika salah tolong dikomentari ya secepatnya. Kali ini fenomena yang saya penasaran sampai sekarang itu masalah poligami. Jadi memang beberapa bulan terakhir ini saya sengaja blow up ya yang namanya poligami itu, dari status, terus juga setiap ketemu teman kita bahas terus kita bertukar pikiran, menurut kalian apa itu, terus bagaimana solusinya, dan bagaimana. Akhirnya setelah saya simpulkan, bentar saya tak nutup pintu dulu. Akhirnya saya simpulkan, poligami itu tidak terlepas dari 3 peran. Yang pertama, si laki ya sebagai suami. Yang kedua, istri pertama. Dan yang ketiga, istri kedua. Ya atau misalnya ada yang 3, 4, ya tinggal tambahin aja objeknya. Perlu diingat, poligami itu tidak selamanya bisa kau caci, terus bisa kau pungkiri, dan mungkin juga tak masuk ke hati kalian. Seakan-akan apa sih poligami itu? Gunanya apa? Jari orang-orang sini, wapo wong siji ndak entek jadi. Lah sing entek lagi sapa? Jadi intinya poligami itu ada karena hadir untuk sebuah solusi. Apa saja masalahnya? Ya saya nggak tahu semua ya. Saya sebutkan aja yang saya tahu. Yang pertama, keturunan. Jika suami istri lama tidak punya keturunan, maka banyak dari wanitanya, ya ini mungkin setelah tes ya, sama-sama tes, sama-sama sehat atau gimana, terus keputusan dari si istri adalah, bang, silakan menikah lagi. Siapa tahu dengan abang menikah lagi, terus dengan perempuan dan istri kedua, siapa tahu dikaruniai anak. Nah misal anaknya 2 ya 1 wedding atau gimana lah. Yang paling penting tujuannya itu lillah. Jadi tujuan niatnya dulu itu untuk karena Allah dulu. Jadi niatnya itu kudu ditoto. Nek wis niatnya ditoto, insya Allah uripe ya ketoto. Jadi kayak gitu. Kita menata niat dulu yang bener. Nanti insya Allah bakal nata tuh rumah tangga kita. Ya bukan kita sih, maksudnya yang bersangkutan. Nek ngomong kita kayak seolah-olah wis poligami rek. Halo istriku yang lagi dengar, ini saya sedikit memberikan apa ya yang ada di kepala saya lah selama ini. Oke, tadi masalah anak sering terjadi ya. Jadi akhirnya si pihak istri menyuruh suaminya untuk menikah lagi supaya dapat keturunan. Karena apa? Jika ada keturunan nanti dididik jadi anak soleh solehah, tidak menutup kemungkinan istri yang merelakan suaminya untuk nikah lagi demi keturunan, insya Allah dia juga dapat amal jariah yang berupa wawaladun soleh yad'ulah. Ayo rek, wawaladun soleh yad'ulah. Insya Allah pasti dapat ya, karena kan juga dia andil di situ. Yang pertama masalah anak. Yang kedua masalah apa ya? Ini sebetulnya saya bahas kayak gini ini mungkin bumerang
bagi saya dari kaum emak-emak yang terutama suaminya masih beristri satu ya, itu opo ae. Dan apa jenenge pembahasan opo ae. Tapi insya Allah sangat disukai dari kalian yang posisinya dari istri kedua, atau dari kalian para lelaki yang sudah beristri 2, 3 atau 4, atau mau rencana nambah. Mungkin ini bisa jadi video ini bisa ditolak ukur atau sedikit menginspirasi lah ya. Kalau salah diingatkan aja, nggak apa-apa, komentar bro, namanya juga manusia, tempatnya salah ya. Apalagi saya nggak apa-apa, cuma menyampaikan aspirasi aja. Waduh, aspirasi rakyat akhirnya. Yang kedua adalah masalah ya, tanpa saya nyebutkan ya. Jadi ada beberapa kasus yang dimana kaum lelaki atau suami ini tidak cukup dengan satu istri. Bukan berarti dia tidak bersyukur, bukan. Cuma istrinya tidak mampu untuk membendung hasrat dari suaminya. Ketika itu dipaksa untuk dibendung, maka mungkin si istri jatuh sakit, atau mungkin juga mentalnya, psikisnya bisa terserang atau apa. Maka dengan meringankan itu semua, maka istri pertama merelakan untuk ya mas, bismillah, dengan niatan tujuan ibadah supaya mas, abang, bapak tidak jatuh ke dalam zina, yang dimana biasanya memang yang terjadi itu adalah jajan. Jadi banyak dari kalangan lelaki suami, dia memilih untuk jajan di luar agar tidak terjadi poligami di dalam pernikahannya. Karena dia berpikir aku nek poligami bakal ruwet, tapi nek misalnya aku jajan, mari satu malam mari. Tapi lagi rentetan dosanya, afatnya ini terus rek. Kayak gitu, bahayanya itu untuk akhirat luar biasa. Jadi yang kedua itu, ini yang paling banyak pembahasan yang kedua, istilahnya penjabarannya banyak. Dimulai dari suami yang laki, dia ini niat untuk supaya menjaga dirinya, membentengi dari kemaksiatan berupa zina, baik zina dengan perempuan atau zina dengan tangan atau zina dengan pandangan. Mereka memilih untuk menikah lagi. Tentunya nggak bisa kita ngomong, oh iki kerabi mana yang karena nafsu. Nggak bisa. Kalau emang cuma karena nafsu, dia tidak akan menikahi, tidak akan menikah lagi. Menikah ini kan yang awalnya haram jadi halal dengan akad. Kalau emang tujuannya cuma nafsu tanpa dia ada tujuan untuk meraih ridha Allah yang berupa halal, kehalalan dalam ini ya, kehalalan dalam menyatunya antara perempuan dan wanita, maka dia tidak akan pernah memilih jalan pernikahan. Berhubung dia masih diberi iman dan takwa di dalam hatinya dan berusaha untuk mencari ridha Allah, maka dia memilih jalan menikah. Lalu bagaimana dengan ridha istri pertama? Oke, masalah ridha istri pertama, saya kasih gambaran. Jika memang pernikahan kedua itu harus apa ya istilahnya, kudu nek sing pertama ndak ridho, maka semua suami nggak berangkat untuk menikah dua, padahal itu solusi bagi dia. Intinya kalau misal muslim memang harus pamit dan jika dengan tidak di sini sama istri yang pertama itu terus mencegah langkah dia, yang sampai dia itu melakukan kemaksiatan berkali-kali sampai zina, ya berarti si laki tersebut lebih takut kepada istrinya daripada kepada Allah. Kecuali memang
dia masih bisa membendung, istilahnya dengan dia tidak menikah lagi, itu dia masih bisa tetap di jalan Allah, itu saya rasa tidak ada masalah. Ada memang beberapa lelaki itu yang dia tidak tega sama istrinya, jadi menghindari untuk menikah dua karena jasanya istrinya luar biasa, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai tidak ada bilangannya, jasanya sangat luar biasa, maka dia mau melangkah ke sana itu tidak tega gitu loh. Jadi niatannya untuk ke sana terhentikan dengan ketidaktegaannya, ke istilahnya kebelas kasihannya kepada istrinya. Nah, ini sangat menarik. Bagaimana? Apakah kalau kita tetap menikah lagi, misal tetap ada suami menikah lagi, apakah dia tidak kasihan kepada istrinya? Enggak bisa dinilai dari itu. Sekarang gini, cara menilainya ini seperti ini. Jika memang ya saya sorry tidak pakai oret-oretan ya, ini langsung aja, jadi rodok loading rek. Jika memang astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, jika memang rasa kasihanmu itu masih mampu membawamu kepada ridha Allah dengan tidak menikah lagi, dan mungkin kebutuhanmu bisa terbendung, ya ala kulli hal nggak masalah. Tapi kalau kamu tetap menahan untuk tidak menikah lagi, terus kamu dengan alasan kasihan sama istri, sementara di belakang istrimu Allah yahfad mungkin dia zina, dia istimta, ya istimta sebutannya ya, menikah dengan tangan, apakah itu kedepannya tidak akan membawa dampak buruk pada keluarga? Sedangkan kemaksiatan yang dilakukan itu ada nanti kan efeknya ke keluarga, baik ke istri, ke anak. Cuma katanya lebih ngefek ke anak. Makanya ketiganya ini ketika menjalani poligami, ketiganya harus sangat berperan. Suami, istri pertama sama istri kedua ini harus berperan. Kita ngomong dua dulu ya, 3, 4 tidak kita bahas di pembahasan ini. Yang pertama, si suami, dia niat menjaga supaya nggak maksiat kepada Allah. Terus si istri yang pertama, dia merelakan suaminya, dia tetap bertahan sama suaminya ketika tahu suaminya menikah dua dengan tujuan apa? Ya Rob, ya Allah, kuatkan hati saya untuk menghadapi kenyataan seperti ini, karena suami saya memilih jalan pernikahan yang dimana itu jalan yang kau ridhoi. Jadi lawannya zina itu kan nikah, dan bersatunya antara laki dan perempuan itu bisa halal karena pernikahan. Jadi kalau ada pernikahan berarti di situ kan ada niat baik dari kedua belah pihak untuk membentengi dirinya dari zina gitu loh rek. Nah, jadi istri pertama juga sangat berperan di sini untuk merelakan, karena kalau tidak rela terus tahu suaminya nikah lagi, ya moro njaluk pegat ae. Kan gitu kan, yang paling banyak kan fenomenanya seperti itu. Lalu istri kedua pun juga berperan di sini. Ya Rob, ya Allah, saya rela dijadikan madu supaya saya setidaknya ikut andil dalam mencegah umat Nabi Muhammad untuk berzina. Jadi jangan dipikir menikah dua itu hanya nafsu, terus hanya keinginan, hanya fantasi. Yaitu ada di pikiran kalian, yang memang di pikiran kalian tidak pernah terlintas yang namanya poligami. Tapi ketika kalian berhadapan dengan yang namanya poligami, mungkin ada sanak saudara kalian yang menjalani poligami, mungkin pikiran kalian bisa lebih terarah dan bisa lebih terbuka dengan apa itu poligami. Jujur, abah saya adalah salah satunya yang menjalani poligami. Jadi memang alhamdulillah saya ini sekarang ngerasakan manfaatnya dengan anak-anaknya abah. Istilahnya kita punya saudara banyak itu, masya Allah, terus guyub. Dan abah dulu itu selalu berusaha
membuat rukun antara anak dari istri pertama dan istri kedua. Insya Allah sampai sekarang. Jadi kita sama adik-adik kita yang lain ibu itu alhamdulillah seperti saudara kandung, tidak ada beda wis. Kayak sakit kandung, alhamdulillah tidak ada jarak. Alhamdulillah, terima kasih ya Rob. Jadi seperti itu, semuanya sangat berperan. Ketiganya sangat ikut andil. Terus ada yang tanya, bagaimana dengan perasaan? Oke, saya kasih gambaran sekarang. Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua zakat mal. Terus yang ketiga haji wal umroh. Bingung ya? Apa kok tak dengan sholat subuh? Oke. Sholat subuh kita bahas sekarang. Ini ngomong perasaan ya. Nek ngomong perasaan rek, kita mau sholat subuh itu wabot, enak-enak turu, terus kurung azan sholat subuh harus wudu, kadang ya ana sing mandi, posisi wadem, wong ngantuk-ngantuk nang masjid berjamaah. Nek ngomong perasaan ya abot, lebih enak turu. Tapi berhubung itu suatu kewajiban yang sudah dinas dan ada dasarnya, maka kita ya harus melakukan. Itu contoh dari sholat subuh. Yang kedua zakat mal. Zakat mal itu ada beberapa rumusnya kan. Kalau misal zakat niaga, terus untuk zakat kita misal mempunyai sawah, zakat dagang dan lain-lain, itu kan ada hitungannya semua. Kalau emang ngomong perasaan, waduh rek aku iki apa jenenge golek duit banting tulang iki, istilahnya yang berpikir saya sendiri lah kok moro hasilnya gawe wong liya lho. Nek ngomong perasaan ngono, berhubung ini adalah syariat, ya kita harus merelakan perasaan kita demi ridha Allah dan demi kebaikan untuk diri kita juga. Nek perasaan ndak ono marine. Jadi selalu kadang perasaan itu bertentangan dengan syariat, itu ya ndak bisa diteruskan. Perasaanku ndak enak kata salat subuh aku ngantuk, ya ndak iso. Syariat itu di atas perasaan. Iki syariat iki perasaan. Jadi syariat itu tetap menduduki pertama rek. Ojo karena perasaan ngalahkan syariat, tapi ikutilah perasaan karena syariat, kan gitu kan. Terus yang ketiga haji dan umrah. Haji saiki 220 bro, 220 juta haji. Yang jalur apa? Jalur tol langit. Langsung itu yang saya tahu 220 terakhir. Nomor 220, 230. Kalau ikut pemerintah berangkat beberapa puluh tahun ke depan, saya nggak tahu harganya berapa update. Umroh itu yang saya tahu mungkin sekitar 25 ya, paling murah 25 sampai 30 berapa atau 40. Kalau ngomong eman perasaan, waduh rek eman rek 236 duit selawe kayak umroh, tak gawe bangun po. Lah perasaan ngomong seperti itu. Cuma hati fuad nurani sama pikiran ngomong beda. Ya Allah, saya niatkan untuk meraih ridhomu. Seperti itu. Jadi 3 hal tadi itu kan sangat bertentangan antara perasaan sama ridha Allah. Begitupun juga poligami rek. Jadi kamu wahai kaum ibu-ibu, emak-emak, aku perasaanku ndak enak. Nek bojoku rabi loro, aku ngene. Loh, kamu harus ngukur. Harus ngukur apa yang terjadi dalam keluargamu. Harus diukur. Jadi mengukurnya itu caranya kira-kira kalau saya lakukan apakah saya di kedepannya bisa meraih ridha Allah dengan apa yang saya lakukan. Kalau emang tujuannya itu lillah dan ridha Allah, insya Allah ngelakonin itu gampang rek. Insya Allah ngelakonin gampang. Jadi semua itu harus didasari dengan syariat, bukan perasaan. Yo kita tahu sih wahai perempuan, perasaan kalian itu memang sangat peka dan sangat mudah tersakiti. Karena memang perempuan di sini lebih memilih memakai perasaan baru pemikiran, rata-rata seperti itu. Cuma subhanallah, saya akui memang perasaannya wanita ini ketika sudah menyintai, wah insyaallah setianya luar biasa. Jadi kesimpulannya, wahai kawan-kawan, agan-agan, pemuda, pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, mak-mak, bapak-bapak, intinya poligami itu lahir, tercipta atas sebuah solusi
dari permasalahan yang ada. Mau tak ada masalahnya, tak mungkin dibikin solusi. Mengenai kenapa kok ada solusi, berarti kan sebelumnya ada masalah. Kita kasih sebuah contoh yang namanya ilmu warotha, ilmu waris ya. Jadi di situ ilmu waris itu hadir sebagai solusi untuk bagaimana membagi harta gono gini. Coba bayangkan kalau ilmu waris itu tidak pernah ada di muka bumi. Bagaimana pertengkaran kuat antara saudara, terus ya wis antara suami sama istri, entahlah siapapun. Kalau emang itu sampai tidak ada, coba bayangkan ono ae lho, ono syariate si akeh sing tukaran, apalagi tidak ada. Kayak gitu. Jadi wahai para wanita dan mungkin juga wahai para lelaki, jangan pernah memungkiri yang namanya poligami, jangan pernah. Kalian boleh tidak setuju, cuma jangan sampai dipungkiri. Karena syariat poligami hadir untuk sebuah solusi. Seperti itu. Dan yang paling penting, jika kalian memang takut tidak adil, wahai para lelaki, nek wedi ndak adil, misal gini, waduh rek, nanti saya ini nek menikah dua, nanti bakal saya lebih cinta dengan istri yang kedua ini bakalnya. Nah nanti kalau misalnya saya menikah dua, nanti istri yang pertama terlantar. Pokoknya intinya kalau ndak bisa, istilahnya di gambaran kamu itu, di hati nuranimu atau di pikiranmu yang paling bersih ya, yang paling bersih dalam arti kamu ndak pas mikir ndak marah, pas ndak nesu, pas ndak ada masalah, istilahnya pas baik-baik aja, terus kamu berpikir bahwa nanti ke depannya kamu takut tidak adil, ya jangan melangkah di sana. Cuma kalau memang kamu butuh solusi untuk ke sana, ya ikhtiarkan, usahakan. Kalau misal kalian tanya kepada saya, kamu lebih memilih solusi yang mana? Antara memberitahu atau sengaja tak memberitahu, maka saya lebih memilih yang pertama. Lebih memilih yang memberitahu. Masalah iki ya, masalah poligami. Mending ngerut di awal, nek jariku ngono. Mending ngerut di awal daripada nanti tiba-tiba ketahuan dan rasanya sakitnya luar biasa. Mending ruwet di awal. Karena ada salah satu kejadian. Ini di sini ada seorang lelaki menikah lebih dari satu, dan dia tidak memperkenalkan antara istri pertama dan istri kedua, dan tidak memperkenalkan ini di anak dari istri pertama dan istri kedua tidak dikenalkan. Akhirnya sampai besar terjadilah pernikahan di antara anak kandung tersebut. Jadi satu bapak beda ibu. Bayang no. Satu bapak beda ibu, wis dua anak bisa, baru ketahuan kalau itu saudara kandung. Jadi paksa untuk berpisah, haram. Jadi seperti itu. Pesan saya bagi para perempuan terutama, jangan pernah mengungkiri. Kalau memang itu kebuatan seorang suami, bismillah, niat meraih ridho ilahi, maka terimalah. Itu pesan saya. Tanpa tendensi apa-apa ya. Saya ngomong seperti ini, insya Allah semoga tanpa tendensi apa-apa. Dan untuk kaum lelaki, nek memang rek kon jalani poligami, ajak sampai lali sama istrimu yang dulu berjuang untuk kamu, mulai dari nol sampai titik darah penghabisan. Jangan sebab lahirnya adanya istri baru atau wanita baru nyebabno kamu ngelalekke sama istrimu yang pertama. Seperti itu. Mari kita sama-sama berpikir sebelum melangkah ke sana, dipikir bareng-bareng. Dan kalau memang itu sebuah solusi yang bisa membawa kita menuju ridho ilahi, tentunya dengan komitmen ya, antara suami, istri pertama dan istri kedua, kudu komitmen. Nek komitmenmu kurang, insya Allah ya hasilnya juga kurang maksimal. Tapi nek kamu komitmen, saya yakin insya Allah menjalani itu bisa lebih mudah. Komitmennya apa? Tidak lain mencari ridho ilahi. Misalnya ini, contoh kecilnya kayak gini.
kan ketika nanti mungkin membagi waktu 3 hari di istri pertama, 3 hari di istri kedua, atau berapa hari lah. Kadang kan gini nanti, Mas mau kemana? Oh iya saya mau ke rumah adik. Ya nyebutnya istri kedua adik, aku mau ke rumah adik. Lah kan posisi dia ndak ridho, istilahnya ada cemburunya. Cuma apa namanya, coba disandingkan dengan ridho Allah. Oh iya ya Allah, Bismillah, saya relakan suami saya pergi ke sana demi untuk saya meraih ridho suami saya. Cek suamiku ridho. Jadi dengan saya meridhokan suami saya ke sana, insya Allah saya dapat ridho dari suami. Kayak gitu. Dan yang paling inti, di beberapa negara itu sudah menerapkan yang namanya sistem poligami, malah dilegalkan di sana, malah ya dibayari rek. Guna apa? Guna untuk menekan angka perzinahan di sana. Makanya diwajibkan, ya bukan diwajibkan, dianjurkan bagi yang memang mampu untuk berpoligami, maka sama pemerintah dibiayai. Di mana itu negaranya? Saya cari tahu sendiri aja ya. Saya khawatir salah ngomong di sini. Tapi yang jelas ada beberapa negara yang apa namanya, yang menerapkan sistem tersebut. Ya mungkin ini dari saya. Mungkin nanti ada part-part selanjutnya kalau memang ada komentar dan ada yang perlu dibahas. Ya ini durasinya lumayan lama ya, 26 menit. Saya tadi berharap cuma 10 menit, ternyata dowo video ini. Oke. Bagi kaum laki-laki, pikirkan matang-matang sebelum Anda melangkah ke sana. Dan bagi kaum perempuan, kalian juga apa namanya, kalian tidak setuju boleh, cuma jangan sampai mengingkari karena ini adalah syariat. Terus bagi istri kedua, semoga kalian diberi kesabaran untuk menjalani, dan semoga rumah tangga kalian yang sudah menjalani poligami tetap berada di sakinah mawaddah warahmah. Wis sing rukun pokok, sing wis njalani poligami sing rukun ya. Pokok raih ridho ilahi, tujuannya meraih ridho ilahi, anak soleh solehah insyaallah, dan rizki barokah. Wis insyaallah ngono. Sing sudah menjalani. Yang bagi yang belum menjalani, ya ditoto niate, komitmennya ditoto supaya nanti ketika menjalani tidak kandas di tengah jalan. Seperti itu. Akhirul kalam, afwan jika ada salah kata, mohon diingatkan melalui komentar atau stitch video juga enggak apa-apa, atau langsung eling nang wonge enggak apa-apa. Tilpuno kamu apa kemarin videomu kok ngene lho, apa tilpuno, malah seneng ngelingno. Jadi orang itu tidak akan pernah bisa menilai dirinya sendiri kecuali orang lain yang memperingatkan atau menilainya. Nah, kita orang ini mau bercermin itu loh, istilahnya katanya noto rambut barang kata surian itu butuh cermin, apalagi untuk apa jenenge, menilai diri sendiri. Ya akhir, syukran, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.